Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-munfaridi bil khalqi wat tadbir, al-wahidi fi hukmihi wat taqdir, al-malik alladhi laysa lahu fi hukmihi wazir, al-qail fi muhkami tanzilihi ala lahul khalqu wal amru wa huwal latiful khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-bashirin nadhir wa ala alihi wa sahbihi wa man yarumu nahjahu aw yasir. Amma ba'd. Setiap dari kita, setiap insan, setiap manusia pasti memiliki target-target tertentu. Bahkan di antara target tersebut ada yang menjadi obsesi. Ada kalanya sebuah kebahagiaan menjadi membuncah ketika realitas mewujudkan target-target atau obsesi tersebut. Namun seringkali kita dibuat putus asa, dibuat menjadi sedih karena kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini, yaitu tentang kajian fikih hati ya, atau dalam istilah lain tazkiyatun nafs atau tasawuf ya, kita akan mencoba meneruskan tentang masalah tadbir atau menyerahkan ya. Pada minggu sebelumnya Syekhul Mukarram yaitu Syekh Azka menjelaskan tentang at-tadbir, yaitu menyerahkan segala urusan terhadap diri kita. Bagaimana sekarang ya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kiat-kiat untuk melepaskan diri kita supaya kita tidak terlalu terpaku terhadap target-target atau obsesi-obsesi kita, sehingga ketika obsesi-obsesi tersebut atau harapan-harapan atau target tersebut tidak tercapai, kita tidak sedih. Bahkan realitas yang kita hadapi membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa kita lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita memulai kajian kita kali ini, marilah kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah dengan harapan surat Al-Fatihah kita hadiahkan untuk orang tua kita, untuk penulis dari buku ini ya, Maulana Syekh, dan juga kepada guru kita dan juga sanak saudara kita dan saudara-saudara kita yang sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan dan segala niat-niat baik kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratil Mustafa wa ala alihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, baiklah pada kesempatan yang minggu yang lalu Syekh Azka di sana beliau menjelaskan tentang tarkut tadbir wal ikhtiyar, bahwasanya kita jangan terlalu menyerahkan urusan kita terhadap diri kita sendiri gitu kan. Jadi terlalu sibuk memikirkan tentang target-target kita terkait target-target duniawi ya tentunya. Dan wal ikhtiyar, dan juga memilih ya, pilihan mal mudabbir wal mukhtar. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan itu semua. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa bihadza, dan dengan konsep tersebut, kanu daiman, orang-orang soleh terdahulu ya menurut kitab ini, fi rauhin warahatin, senantiasa ada dalam kondisi nyaman dan tentram ya. Wasakinatin wa tuma'ninah, dan merasa tentram juga ya, dan juga tuma'ninah. Ini ada sedikit ya perbedaan istilah ya. Kalau dalam segi bahasa Arab memang agak istilah itu terlalu agak sedikit lebih kaya daripada mungkin bahasa yang kita miliki ya, karena bahasa kita muncul tahun 1928 ya, Ikrar Sumpah Pemuda ya.
Sedangkan bahasa Arab ya telah dimulai pada zaman Sayyidina Ismail. Di sini disebutkan bahwasanya at-tuma'ninah, ya, mereka orang soleh itu hatinya, karena kita membahas tentang fikih hati ya, bukan terkait fikih yang zahir. Ya. Maksudnya apa? Kita tidak boleh bertumpu terhadap target-target kita dan obsesi kita. Maksudnya ini adalah hati kita, bukan dalam artian kita meninggalkan target-target kita. Ya sudah, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan itu semuanya, sehingga kita tidak melakukan ikhtiar sama sekali, bukan seperti itu. Akan tetapi ini maksudnya apa? Jika apapun ikhtiar yang sudah kita jalankan, yang sudah kita usahakan, apapun hasilnya, kita jangan terpaku terhadap hasil dari ikhtiar tersebut, dan berpangkulah atau berpeganglah terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana berpegangnya orang-orang soleh, yaitu as-sakinah. Mungkin orang-orang yang terpilih, orang-orang soleh terdahulu itu memiliki sakinah. Sakinah itu ketentraman atau rasa tenang ketika ketika sebuah musibah datang. Dan ini adalah sifatnya orang mukmin, maaf ya. Ini karena berkaitan tentang hati, ya bukan tentang muslim lagi, akan tetapi mukmin, derajatnya sudah agak lebih tinggi, ya. Jadi bagaimana seorang mukmin ya ketika ditimpa musibah, dia walaupun sempat merasa hatinya galau, akan tetapi dengan kepercayaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mampu meredam kekhawatiran, kegalauan itu, sehingga menjadikannya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sakinah ya. Nanti akan kita contohkan. Sakinah berbeda dengan tumakninah. Kalau tumakninah itu sifatnya dari para nabi ya. Kalau saya boleh mencontohkan di sini, kalau tumakninah itu ya, tumakninah adalah sama-sama ketentraman, akan tetapi ada beberapa ulama yang menjelaskan ada sedikit perbedaan katanya. Antara sakinah dengan tumakninah ya. Kalau sakinah itu sebuah ketentraman yang muncul setelah sebuah kegalauan. Berbeda dengan tumakninah. Tumakninah itu adalah sifat para nabi yang mana sepenuhnya percaya. Tidak ada keraguan dalam kepercayaannya, dalam keimanan seorang nabi. Mungkin kita pernah mendengar ya cerita bagaimana Nabi Ibrahim katanya, yaitu dalam surat Al-Baqarah, yang bertanya atau meminta penjelasan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan meminta burung untuk bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala, tolong jelaskan kepada kami bagaimana seekor burung itu dihidupkan, atau bagaimana makhluk yang sudah meninggal itu dihidupkan kembali. Dan di sini Al-Quran mengatakan, Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan bahwasanya, awalam tu'min, apakah kamu tidak beriman wahai Ibrahim? Ya, jangan menyangka ya bahwa Nabi Ibrahim keimanannya ragu-ragu. Beda. Jangan pernah beranggapan bahwasanya keimanan para nabi itu naik turun ya. Atau contohnya pernah kita dikasih kisah dulu pas waktu kami di SD ya, bahwasanya Nabi Ibrahim pernah mencari Tuhan katanya. Betul, mungkin seperti itu ya. Pernah nggak? Pernah kita dikabarkan seperti itu. Dan ternyata setelah kami membaca beberapa kitab ya, itu adalah anggapan yang salah. Dan itu terjadi, yaitu bahwa pertanyaan itu, yaitu pertanyaan ketika Nabi Ibrahim ya, ini adalah bulan, oh ini mungkin Tuhanku. Itu bukan untuk keyakinan Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim mengungkapkan itu seolah-olah mengejek mereka yang menyembah bulan, mengejek mereka yang menyembah matahari, mengejek mereka yang menyembah bintang. Jadi supaya mereka itu mikir gitu, supaya mereka berpikir bahwasanya bulan, matahari dan bintang itu tidak menghasilkan atau memberikan manfaat apa-apa terhadap kehidupan mereka. Begitupun hal ini, bahwasanya ada anggapan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam ketika bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana menghidupkan kembali
ya. Dan ini pertanyaan yang diungkapkan orang-orang ateis, ya. Bahwasanya mereka tidak mempercayai adanya kebangkitan. Dan Nabi Ibrahim berkata, bagaimana? Ini pertanyaannya bukan ini ya, bukan apakah, ya. Makanya jawaban Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim ditanyakan, apakah kamu beriman? Saya beriman ya Allah. Qala bala, saya beriman. Lakin lihat ma'inna qalbi, akan tetapi cara-cara atau bagaimana, kan ini bagaimana ya, cara-cara itu eksperimen, berarti sesuatu yang harus dijawab dengan sesuatu yang zahir, yang tampak, ya. Tentunya bukan keimanan, karena keimanan sesuatu yang ada dalam hati, ya. Akhirnya dalam ayat yang surat Al-Baqarah itu, ketika Nabi Ibrahim meminta bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya untuk menghidupkan burung-burung yang sudah meninggal dan sudah mati, maaf. Jadi, dan menurut ahli tafsir yang kami baca, bahwa di sini burung-burung itu ada 4 katanya. Jadi tidak semuanya satu jenis burung, enggak. Jadi burungnya itu ada burung gagak, ya. Kemudian ada burung merak, ada burung merpati dan ayam. Kemudian dipotong-potonglah, kemudian disebar, ya, seperti itu, dan kemudian dipanggil, dan semuanya datang kepada Nabi Ibrahim, seperti itu, ya. Itu adalah tumakninah. Bagaimana kita menjadikan keimanan kita seperti para orang-orang saleh yang terdahulu, ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di sini kemudian tentang tumakninah, ya. Dan kita Bismillahirrahmanirrahim, kami lanjutkan pembacaannya. Kama asyara ila dzalikal haqqu subhanahu wa ta'ala, bahwasanya berserah diri kita dengan meninggalkan pengaturan untuk mengatur diri, ya, mengatur target-target, mengatur obsesi itu, sebagaimana dijelaskan oleh firman Allah biqauli ta'ala, ma asaba min musibatin fil ardi, tidaklah sebuah musibah yang terjadi di muka bumi, wala fi anfusikum, atau yang menimpa kalian, illa fi kitabin, kecuali Allah sudah tetapkan sebelum penciptaan kita semuanya, min qabli an nabra'aha, sebelum kami ciptakan hal tersebut, inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya hal demikian itu adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak boleh berputus asa kalau targetnya kalau target-target yang kita sudah canangkan tidak tercapai, atau obsesi kita, ya, tidak teraih, ya, karena apapun yang Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan, sudah tetapkan buat kita, itu adalah yang terbaik. Wa inna dan di sini mungkin pada kesempatan kali ini saya akan mencoba, ya, mengutip dari perkataan ulama, ya, yaitu kiat-kiat bagaimana untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melepaskan dari mengatur diri ini. Sebagaimana diungkapkan oleh ulama yang mungkin kita kenal dengan al-hikamnya, ya, yaitu Sayyidina Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau ulama yang terkenal dengan karyanya Al-Hikam, yaitu hikmah-hikmah yang banyak diajarkan di berbagai kajian. Beliau ulama yang wafat tahun 707. Di sini beliau menjelaskan setidaknya ada 10 kiat-kiat, ya, bagaimana seseorang bisa berserah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan pengaturan, yaitu Al-Fakir Sadur dari kitabnya At-Tanwir fi Isqatit Tadbir, ya, yaitu sebuah pencerahan bagaimana agar kita lepas dari pengaturan itu. Dan Al-Fakir di sini tidak menjelaskan semuanya, akan tetapi beberapa poin yang urgent saja. Yang pertama, kata beliau, dari resep-resepnya supaya kita tidak diliputi oleh keputusasaan dan bahkan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang kedua itu innama
yu'inuhum, yaitu akan mempermudah bagi seseorang untuk lepas dari pengaturan, ala hamdil aqdar, dan juga lebih bisa menerima suratan takdir, ya, wurudul anwar, jika seseorang memahami hakikat Allah Subhanahu wa taala, memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bagaimana cara melepaskan, ya, keputusasaan itu? Ya, jadi memahami kenapa putusan Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Itu yang kedua, resep yang kedua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dan resep yang ketiga, kata Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, yuqawi hamlal balaya, yang memudahkan kita menerima musibah-musibah, ya, seperti Covid, ya. Kita diserang Covid, dihantam Covid selama 3 tahun. Di sana ada yang usahanya bangkrut, ada yang keluarganya meninggal, gitu, ya. Bagaimana untuk memudahkan menerima keputusan Allah yang demikian itu? Waridatul ataya, yaitu dengan membandingkan nikmat serta karunia Allah yang sudah kita terima. Kalau yang mereka yang sakit, ya, 10 atau 20 tahun, coba bandingkan, lebih banyak mana usia yang kita jalani dengan dengan rasa sehat dibandingkan dengan usia yang kita jalani dengan rasa sakit. Berapa hari yang kita temukan atau yang kita jalani dalam hari tersebut kita tidak menemukan makan? Coba bandingkan dengan hari-hari kita menemukan makan dan kita alhamdulillah diberikan kesehatan seperti itu. Kalau kita membandingkan dengan seperti itu dan kita bersikap objektif dan adil, tentunya ini akan memudahkan kita menerima musibah, ya. Ya, karena untuk hari-hari ke depan dengan katanya prediksi ekonomi yang makin memburuk, ya, tentunya hal ini sangat dibutuhkan. Ya, bagaimana kita menghealing atau bagaimana kita membawa diri kita untuk tetap bersikap optimis, ya, tidak jatuh kepada keputusasaan ataupun sikap pesimis. Hal berikutnya, kata Ibnu Athaillah Sakandari, untuk memudahkan kita menerima takdir atau keputusan Allah Subhanahu wa taala, syuhudu husni ikhtiyarihi, yaitu bahwasanya kita yakin pilihan yang Allah tetapkan bagi kita itu adalah yang terbaik. Kadang, ya, kita mengalami, para hadirin semuanya mengalami pada suatu saat kita marah-marah, kita ingin berangkat ke suatu tempat, ya, tapi ternyata, ya, macet, ya, kita dihadang macet, ya, dan ternyata, ya, setelah ada mobil yang datang, tiba-tiba mobil itu tidak berhenti, tidak mengangkut kita, tambah marah juga kita, ya. Tapi ternyata setelah kita ketahui, setelah kita melewati, ternyata di depan mobil yang akan kita tumpangi itu ternyata dia kecelakaan. Seperti itu. Bahwasanya pilihan-pilihan Allah, kalau tahu kita hakikatnya bahwa pilihan-pilihan Allah itu adalah yang terbaik bagi kita. Kadang kita naif, ya. Kadang kita kalau membandingkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, kadang kita lebih memilih makhluk. Coba Bapak atau para hadirin ketika menaiki pesawat atau menaiki kapal air, ya, apakah Bapak atau Ustadz semuanya mengenal pilotnya, mengenal nahkodanya? Ya, pada banyak kesempatan kita sama sekali tidak mengenal, bahkan namanya saja tidak tahu. Tapi kita merasa tenang atau tidak? Tapi kita merasa tenang. Ini hal yang kecil. Kehidupan itu hal besar. Dan yang menahkodai, yang memilihkan pilihan-pilihan untuk kehidupan kita, itu lebih baik daripada pilot. Itu lebih baik daripada seorang nahkoda. Maka kalau kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memilihkan pilihan-pilihan terbaik bagi kita, masihkah kita
mengeluh? Masihkah kita dilanda depresi? Masihkah kita dilanda keputusasaan? Hal itu yang keempat, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kemudian resep yang kelima, ya masih ada ya. Hamlu hukmihi wujudu ilmi. Wujudu ilmi, maaf. Bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini atau terjadi yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, itu bukan bermakna atau bukan berarti kita diabaikan ya. Kita senantiasa ada dalam perhatian Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surat At-Tur ya, pada akhir surat At-Tur, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina ya. Fa innaka bi a'yunina. Bersabarlah terhadap keputusan-keputusanku karena kalian ini ada dalam pengawasanku ya. Bagaimana ini salah satu kisah ya, bagaimana seorang rasul ya, Rasulullah SAW begitu tenang. Tentunya kita masih ingat cerita tentang Suraqah bin Malik ya. Suraqah bin Malik ya, ketika Rasulullah SAW hijrah, Suraqah ini dari Bani Mudliji. Bani Mudliji ini mereka adalah kaum yang paling pandai apa tentang terkait masalah perjalanan atau perjalanan dan juga menyesuaikan ini silsilah hubungan ya, tentang safar mereka ahlinya. Dan bahkan Suraqah ini ketika mengejar Rasulullah SAW ini mungkin tidak banyak dikisahkan ya dalam sirah nabawiyah ya, karena dia ingin memperoleh hadiahnya. Pas ketika sayembara itu kan yang diadakan yaitu barang siapa yang berhasil membawa Rasulullah ya, hidup atau mati itu dapat 100 unta katanya. Dan ketika itu si Suraqah ini sahabat ya sebelum beliau Islam itu, jadi saking tidak ingin targetnya diraih oleh orang lain, membawa tombaknya dibawa seperti inikah atau dibawa terbalikkah? Dibawa terbalik, hadirin semuanya. Jadi dibawa terbalik, kenapa? Kalau seandainya tombaknya dibawa dihunus seperti ini, tentunya kilatan cahaya matahari akan menimbulkan pantulan, dan pantulan itu menarik perhatian orang lain. Tentunya perhatian orang lain akan menimbulkan apa? Bukan hanya Suraqah saja yang akan mengejar Rasulullah, akan tetapi banyak orang. Jadi makanya ketika mengejar Rasulullah SAW, tombaknya dibalikan seperti ini, dibalikan. Dan mengejar Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar khawatir, menoleh ke belakang, khawatir Rasulullah SAW dikenai atau menjadi target atau menjadi korban dari Suraqah ini. Sedangkan Rasulullah SAW tenang, Rasulullah tetap fokus ke depan. Rasulullah tidak menoleh ke sana kemari. Inilah yang dimaksudkan yang dimaksudkan berserah dalam artian yang hakikat. Ya kenapa? Rasulullah SAW jawabannya yaitu diungkapkan sebagaimana ketika di Gua Thur ya, ketika ditanya, ketika Sayyidina Abu Bakar mengeluh ya, depresi atau bersedih hati. Ya Rasulullah, sebagaimana riwayat di Imam Bukhari ya, ya Rasulullah, coba lihat ke atas. Kalau seandainya mereka itu pemuda-pemuda yang disuruh oleh orang kafir membunuh Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar itu melihat ke bawah, maka apa yang terjadi? Lawajaduna, mereka akan menemukan Rasulullah dan akan membunuhnya. Tetapi jawaban orang yang yakin terhadap Allah, yang tumakninah terhadap Allah Subhanahu wa taala apa? Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma dhannuka bitsnaini? Apa pendapat engkau mengenai dua orang? Allahu thalithuhuma, Allah yang menjadi pihak yang menyertai kedua orang tersebut. Yakin ya. Rasulullah SAW yakin walaupun 2 tahun lebih atau 3 tahun ya di embargo. Kemudian Rasulullah SAW yakin walaupun dilempari ketika hijrah ke Taif ya,
ketika darah beliau yang mulia mengucur, akan tetapi tetap tersenyum karena yakin segala sesuatu yang memilihkan, yang hadat yang memilihkan pilihan hidupnya atau alur hidupnya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dan ini mungkin pesan salah satu kiat-kiat yang terakhir ya sebelum. Di antaranya kata Ibnu Athaillah As-Sakandari dijelaskan bagaimana supaya kita dapat mudah ya menerima keputusan Allah walaupun sudah mengikhtiarkan target-target atau obsesi tertentu, yaitu zuhuruhu alaihim biwujudi jamalihi ya. Jadi kita lebih fokus terhadap apa? Keindahan atau karunia atau nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sebagaimana perempuan-perempuan yang mengiris jarinya ya, mereka tidak merasa tersakiti ketika melihat tampannya Nabi Yusuf. Jadi resepnya seperti apa? Kita harus melihat keindahan yang Allah ciptakan kepada kita. Kita harus melihat keindahan karunia Allah dan nikmat Allah kepada kita, sebagaimana perempuan-perempuan yang ada dihadirkan di depan Nabi Yusuf itu menikmati keindahan ketampanan Nabi Yusuf, sehingga sakit apapun tidak akan terasa. Ya, bukan ya, kita difasilitasi oleh setan sekarang ya. Jadi apapun mudah kita untuk apa? Untuk berkeluh kesah, untuk depresi ya. Ya disediakan di WA ada status ya. Di Facebook ada status gitu kan. Belum apa-apa padahal uangnya masih banyak, lapar, aduh, nggak ada uang gitu kan. Langsung dicatat tuh jadi seluruh dunia tahu bahwa saatnya si fulan belum makan gitu kan. Bahwanya si fulan sakit perut. Nah, seperti itu. Ini adalah mungkin kalau orang yang memanfaatkannya dengan hal yang negatif atau kondisi hatinya tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau diliputi dengan keputusasaan, maka akan mempergunakan alat-alat tersebut sebagai apa? Semakin realitas tersebut akan semakin menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagai penutup ya, bahwasanya apapun target ya yang kita canangkan, kalau seandainya tidak terpenuhi, janganlah kita berkesedih hati. Di sini mungkin saya akan Al-Fakir akan menyebut kisah ya yang dialami oleh Sayyidina Abdullah bin Al-Mubarak, bahwasanya tidak semua yang kita pikirkan. Ya, contohnya misalkan anak kita kalau tidak memasuki contohnya ya, maaf ini lab school istilahnya, atau tidak masuk ITB, maka kehidupannya akan rusak gitu, akan hancur lebur ya, seperti itu. Tidak seperti itu ya. Salah satu kisah yang terjadi pada Abdullah bin Al-Mubarak, yaitu beliau adalah seorang tabi'ut tabi'i yang lahir pada tahun 111 Hijriah ya. Beliau adalah salah satu murid dari Imam Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah pun berguru kepada beliau ya. Jadi murid dan sekaligus guru ya. Beliau adalah orang kaya dan beliau suka haji hampir tiap tahun ya. Haji adalah sesuatu yang agung ya, karena pahalanya apa? Kayaumi waladathu ummu. Orang yang hajinya mabrur itu dosanya terhapuskan, sebagaimana kita seakan-akan seorang bayi yang baru lahir. Bagaimana pada saat itu? Ketika suatu saat pada setahun itu gitu, beliau berhaji dan membagi-bagikan apa? Membagi-bagikan makanan yang manis ya, makanan yang manis. Akan tetapi beliau melihat ada seorang perempuan yang memakan bangkai, dan beliau menemukan, aduh, ini kok memakan bangkai sedangkan saya membagi-bagikan harta. Ya, manakah yang lebih baik bagi saya? Haji saya disempurnakan ataukah saya memberikan semua bekal saya untuk diberikan kepada perempuan tersebut? Akhirnya beliau memilih untuk memberikan bekalnya kepada si perempuan tersebut, dan beliau pulang kembali ke rumah. Dan apa yang terjadi? Mana yang lebih baik? Kita meneruskan haji atau menolong perempuan tersebut? Ternyata pada malam harinya beliau, orang soleh, menunjukkan bahwasanya ya, beliau melihat orang ya
tidak dikabarkan di riwayatnya bahwasanya ada ya malaikat katanya yang mengatakan kepada beliau bahwa kendati pun beliau tidak sampai ke Mekah, tapi engkau dituliskan oleh di depan Allah Subhanahu wa taala hajinya mabrur wa sa'yan masykura wa tijaratan lan tabur. Seperti itulah. Jadi jangan pernah berputus asa, jangan pernah pesimis dengan apapun yang terjadi kepada kita, karena kita ini disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan pada kajian kali ini kita dapat memetik ya pelajaran-pelajaran sehingga kita dapat menerima keputusan-keputusan Allah setelah kita berikhtiar dengan maksimal, menentukan target-target kita, obsesi kita, tapi bukan target-target dan obsesi kita yang menghidupi kita, tapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menaungi kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.